Real Madrid, klub tersukses di abad ke-20 tengah menata final mereka yang ke-18 di UEFA Champions League tahun 2024. Final yang berpotensi memberikan mereka gelar ke-15 dan menasbihkan Los Blancos benar sebagai penguasa Eropa. Namun, harapan itu perlahan memudar ketika hingga 9 menit menjelang pertandingan berakhir, Real Madrid masih tertinggal dari raksasa Eropa lainnya, Bayern Munich. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti akhirnya melakukan 2 pergantian pemain. Seorang talenta berbakat Maroko seharga 35 juta euro, Brahim Diaz, dan seorang striker pinjaman seharga 5 juta euro saja yang namanya lebih sering berkelana di klub-klub mediocre Spanyol, Inggris, dan Jerman, Joselu Luis Mato San Martin. Akan tetapi, inilah indahnya sepak bola. Dari gelimang pemain bertabur bintang berharga puluhan hingga ratusan juta euro, tiada yang menyangka bahwa Mesiah Real Madrid malam itu adalah dirinya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, Joselu mencetak 2 gol yang membawa El Real kembali melakukan remontada dan melaju menantang Borussia Dortmund di final Liga Champions di Wembley. Satu lagi sebuah malam keajaiban di Liga Champions. Meskipun demikian, bagi Joselu, keajaiban itu sendiri adalah ketika Real Madrid, klub masa remajanya yang juga sempat menyisihkannya, memintanya untuk bergabung dengan mereka pada musim panas ini. Aku sangat-sangat grogi, ucapnya. Joselu mengatakan bahwa ia sudah melupakan apa yang telah terjadi dan hanya menikmati momen saat ini. Tak pelak, kedatangan Joselu untuk kedua kalinya ke Valdebebas dianggap sebagai strategi panik Real Madrid yang tampak putus asa mendatangkan pengganti striker utama mereka yang hijrah ke Al-Ittihad, Karim Benzema. Banyak pundit yang mempertanyakan perekrutan Joselu yang sudah berumur 33 tahun. Padahal ia datang sebagai pencetak gol terbanyak ketiga pada La Liga musim lalu, percis di belakang Robert Lewandowski dan Karim Benzema. Lebih impresif lagi, ia melakukannya bersama klub yang akhirnya terdegradasi pada musim lalu, Espanyol. Tersisihkan mungkin kata yang lebih tepat daripada terbuang. Lahir pada 27 Maret 1990, Joselu memulai karir juniornya di klub SD Siada dan kemudian Celta de Vigo. Karena talentanya, ia bahkan sudah menjalani debut senior ketika baru berusia 18 tahun dan juga bermain bersama Celta Vigo B pada saat yang bersamaan. Joselu juga sudah mengoleksi 3 gol bersama Spanyol U19 sekaligus menjadi skuad Spanyol U21. Tidak heran jika lantas raksasa La Liga Real Madrid segera mengendus bakatnya. Los Blancos lantas membeli Joselu dengan mahar sebesar 1,5 juta euro dan memberikan opsi untuk tetap di Celta Vigo hingga akhir musim. Aku sangat puas untuk melanjutkan 1 tahun lagi di Vigo, ungkapnya saat itu. Bersama Alvaro Morata, Joselu menjadi pencetak gol terbanyak Real Madrid Castilla pada musim 2010-2011 meskipun timnya saat itu gagal memenangkan promosi pada babak playoff. Pada musim keduanya di Castilla, masa depan penyerang setinggi 192 cm ini tampak cerah dengan menjadi figur penting yang membantu Real Madrid Castilla menjuarai Segunda División. Performanya yang mengagumkan bersama Real Madrid Castilla akhirnya berbuah manis. Joselu mendapatkan menit pertamanya di tim senior pada 21 Mei 2011 ketika El Real menjamu Almeria. Bahkan, ia hanya butuh 3 menit untuk mencetak gol pertamanya bagi tim senior sekaligus menunjukkan talenta berharganya bagi klub. Sayang, gol tersebut tidak cukup menjadi pembuktiannya bagi sang pelatih saat itu, Jose Mourinho. Jose tidak melihat Joselu cukup andal untuk bersaing bersama nama-nama beken saat itu di bench Real Madrid. Cristiano, Kaká, Benzema, dan talenta-talenta lain seperti Higuain, bahkan kompatriotnya di Castilla Alvaro Morata. Caps keduanya di El Real malah baru terjadi 7 bulan setelah debut manisnya. Joselu lantas dilego ke klub Jerman TSG Hoffenheim. Mourinho adalah yang terbaik tetapi ia memiliki pemain-pemainnya sendiri, pungkasnya. Joselu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun bersama TSG Hoffenheim. Pelatih Hoffenheim saat itu percaya bahwa Joselu akan menjadi rekrutan penting Hoffenheim musim ini. Kepercayaan yang sama yang dirasakan oleh Joselu sendiri. Aku sangat senang sejak hari pertama di sini. Ini adalah sebuah pengalaman baru, pengalaman berbeda, ungkapnya. Namun, kata berbeda pula yang membuat penampilan Joselu di klub ini morat-marit. Joselu mengawali debutnya dengan kekalahan dan hanya bermain 30 menit. Gol pertamanya baru datang 10 hari kemudian ketika mereka mengalahkan VfB Stuttgart. Tetapi itu tidak cukup. Pemecatan Marcus Babbel, pelatih yang membawanya ke klub ini, mengakhiri musim pertama sekaligus terakhir Joselu di TSG Hoffenheim.
Setelah bermain sebanyak 25 kali dan cuma menyumbang 5 gol, klub memutuskan untuk meminjamkannya ke rival lain mereka di Bundesliga, Eintracht Frankfurt. Direktur Frankfurt Bruno Hübner yakin dengan keputusan tersebut, bahkan ia mengatakan bahwa Joselu mempunyai kualitas yang tim butuhkan dan sangat sesuai dengan profil tim. Ucapannya terbukti, ketajaman Joselu kembali. Dalam 33 penampilan, Joselu mencetak 14 gol dan membantu Frankfurt mencapai babak sistem gugur di Liga Eropa. Eintracht Frankfurt jelas ingin memperpanjang masa bakti Joselu di sana, tetapi Hoffenheim mempunyai agenda lain. Dengan transfer sebesar 5 juta euro, klub Bundesliga lain Hannover Sonnenzy datang membawa Joselu yang saat itu berusia 24 tahun ke Heinz von Hayden Arena. Joselu diproyeksikan untuk menggantikan striker mereka yang memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, Mame Diouf. Sejatinya performa Joselu tidak terlalu buruk. Ia mencetak 10 gol dari 32 penampilan. Walaupun demikian, ketika Stoke City datang mengetuk pintu dengan 8 juta euro di koper, Hannover Sonnenzy tidak bergeming. Joselu lalu datang ke Stadion Bet365 untuk mewujudkan mimpinya berlaga di Liga Primer Inggris. Bagiku, ini adalah sebuah impian untuk dapat bergabung dengan klub seperti ini dan bermain di Liga Primer, ujarnya. Joselu debut pada 15 Agustus 2015 dan turut berkontribusi bagi gol penalti yang dicetak Marko Arnautovic untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari Tottenham Hotspur. Ia menyelesaikan pertandingan itu dengan membantu tim menyamakan kedudukan 2-2. Meskipun tampaknya ini adalah awal yang baik, gol pertamanya justru baru lahir nyaris 4 bulan kemudian. Joselu kembali bermasalah dengan konsistensi. Hal ini diperparah dengan menit bermain yang tidak bisa diberikan manajernya saat itu, Mark Hughes. Ia mengatakan bahwa secara teknik, Joselu pemain yang sangat bagus, tetapi ia tidak cukup konsisten. Hubungan keduanya lantas mendingin. Pada musim perdana dan terakhirnya itu, Joselu hanya mencetak 4 gol dari 22 penampilan. Kemudian, sebuah kesempatan datang kembali. Pada September 2016, klub La Liga Deportivo La Coruña kehilangan pemain pinjamannya dari Arsenal, Lucas Perez. Super Depor lalu memburu tanda tangan striker yang tengah naik daun di Liga India bersama klub Kerala Blasters, yakni Alvaro Perez. Disinilah kejadian gila terjadi, sebagaimana diakui sendiri oleh Joselu. Lucas sedang akan menandatangani kontrak dengan Deportivo, tetapi pada jam-jam terakhir ia memutuskan untuk bergabung dengan Espanyol, dan itu membuka opsi bagiku untuk ke Depor, kisahnya. Tepat pukul 23.40 atau 20 menit menjelang batas terakhir penyerahan dokumen, Joselu dan Deportivo La Coruña berhasil merampungkan kesepakatan mereka dalam status pinjaman. Namun, malang tak dapat ditolak. Beberapa minggu kemudian, Joselu menderita cedera ligamen lutut yang memaksanya menepi beberapa minggu. Akhirnya, sesudah nyaris 4 bulan menepi karena cedera, Joselu mencetak gol perdananya bagi tim dan ia melakukannya terhadap lawan yang sama sekali tidak asing baginya, Real Madrid. Pada 10 Desember 2016, Joselu menjebol gawang Los Blancos 2 kali di Santiago Bernabeu dan nyaris mempermalukan raja Eropa tersebut jika saja kapten mereka, Sergio Ramos, tidak menyelamatkan El Real lewat sundulannya. Joselu juga turut berkontribusi dalam gol kedua Deportivo ketika mereka membenamkan Barcelona era Luis Enrique. Akan tetapi, keberuntungan tampaknya tidak ingin berlama-lama dengan Joselu. Ia kembali menderita cedera yang kali ini benar-benar memaksanya berhenti bermain hingga akhir musim. Ironisnya, cedera itu terjadi tatkala Deportivo La Coruña menjamu klub yang spesial bagi Joselu, Real Madrid. Kembali ke Stoke City adalah Rafael Benitez yang saat itu menangani Newcastle United percaya bahwa ia bisa mendapatkan yang terbaik dari sosok Joselu. Benitez yang mengenal bakat Joselu sejak masih berada di Real Madrid Castilla meyakinkan klub untuk merekrutnya. Joselu adalah strong striker yang bagus dalam hal teknik, tapi Anda harus mengelolanya dengan cara yang tepat. Seperti mobil yang tidak harus cepat dan spektakuler, tetapi dapat bekerja dengan baik, gurau Benitez. Maka, begitulah Joselu menyeberang ke St. James Park dengan harga 5 juta euro. Syahdan, bagi kisah lama yang terulang kembali, performa Joselu yang saat itu menginjak usia emas pesepak bola teramat angin-anginan. Joselu menjadi pencetak gol terbanyak ketiga pada musim itu di bawah Gael dan Jose Perez. Musim berikutnya pun tidak membawa peruntungan baginya, di mana Joselu bahkan menjadi pilihan keempat di belakang dua striker anyar mereka, Salomon Rondon dan Yoshinori Muto. Joselu lalu pulang kampung ke Spanyol setelah menghabiskan 2 musim di kota Tyneside dan cuma mencatatkan 7 gol dari 52 penampilan. Julukan Joselu si flop kian menguat.
Kepulangannya ke Spanyol ditebus sebesar 2,5 juta euro saja oleh salah satu klub La Liga yang tengah memulai persiapan menyongsong musim 2019-2020, Alaves. Pelatih mereka Asier Garitano percaya bahwa ia membutuhkan striker kelima untuk membantu timnya mencapai target di La Liga. Alaves pun mengikatnya selama 3 tahun. Perlahan tapi pasti, Joselu menjadi tulang punggung Alaves selama 3 musimnya di klub basket tersebut. Joselu berturut-turut mencetak 11 gol di 2 musim pertamanya dan 14 gol di musim terakhirnya. Bayangkan, dari 31 gol yang dibuat Alaves pada musim 2021-2022, Joselu menyumbang nyaris setengahnya. Sayang, Alaves terdegradasi dan Joselu kembali mencari pelabuhan berikutnya. Namun tidak sulit baginya menemukan pelabuhan tersebut, hanya berjarak sekitar 500 km dari Alaves. Joselu akhirnya resmi diperkenalkan pada 27 Juni 2022 di Auditorium Juan Segura Palomares milik Espanyol. Tidak butuh waktu lama, ia langsung mencetak gol pada debutnya melawan sang mantan Celta de Vigo. Dari sana, bakran air yang rusak guliran gol Joselu keluar tidak berhenti. Joselu mencetak 16 gol dari 34 pertandingan yang menjadikannya pencetak gol terbanyak ketiga di La Liga di belakang Robert Lewandowski dan Karim Benzema. Kegemilangannya di Liga diganjar oleh panggilan timnas Spanyol kala melawan Norwegia yang ia jawab dengan 2 gol hanya dalam 2 menit sebagai pemain pengganti, sesuatu yang kelak ia lakukan kembali bersama Real Madrid. Pelatih Spanyol mengatakan bahwa Joselu menyontohkan sebuah gagasan yang didiskusikan sepanjang musim dan ia adalah contoh yang luar biasa bagi tim, tegasnya. Sayang, performa ciamiknya tetap tidak mampu menolong Espanyol untuk bertahan di La Liga. Espanyol terdegradasi setelah berada di peringkat kedua dari bawah. Ironisnya, kejatuhan Espanyol menjadi berkah terselubung bagi Joselu. Espanyol yang merasakan dampak positif Joselu tidak ingin melepasnya secara permanen, tetapi Joselu memiliki klausul khusus yang dapat pergi seandainya Espanyol terdegradasi. Kemudian, pada titik inilah Los Blancos datang menjemput anak hilangnya. El Real menawarkan peminjaman selama 1 musim dengan asumsi bahwa Espanyol akan kembali ke La Liga 2 musim mendatang. CEO Espanyol bahkan mengamini opsi tersebut. Operasi ini menguntungkan semua pihak, akunya. Si anak hilang pun kini sudah pulang. Pada 20 Juni 2023, Presiden Real Madrid Florentino Perez memperkenalkan Joselu sebagai pemain Real Madrid terbaru di Valdebebas. Pada presentasinya, Joselu mengatakan bahwa ia datang ke Real Madrid bukan untuk mengganti siapapun, tidak pula Karim Benzema yang hijrah ke Liga Arab Saudi. Aku datang untuk membantu dan memberikan pelatih apa yang dibutuhkan, tegasnya. Dan itulah hal yang ia perbuat. Joselu mempersembahkan gol pertamanya di Liga untuk kemenangan tipis Real 2-1 atas Getafe. Pada alatan Liga Champions, ia menyumbang 2 gol kemenangan tandang atas Union Berlin, mencetak gol di semifinal Supercopa de Spanya yang mengamankan langkah El Real ke final untuk kemudian memenangkannya, serta 2 gol ajaib yang membawa dirinya ke final Liga Champions pertamanya. Final yang ia saksikan 2 tahun lalu di kota Paris sebagai seorang fans Real Madrid, dan sekarang sebagai pemain tertua yang mencetak 2 gol di fase gugur Liga Champions dan menjuarainya. Don Carlos sendiri menegaskan bahwa Joselu adalah refleksi nyata dari tim. Dia berkontribusi sangat besar bagi kami tanpa sekalipun kehilangan rasa kepercayaan diri akan apa yang bisa ia lakukan, terang Ancelotti. Ya, kepercayaan diri adalah salah satu faktor yang membuat Real Madrid begitu gigih dan mampu membalikkan setiap keadaan, dan Joselu adalah salah satu sumber mentalitas tersebut.